Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kita masuk ke pertemuan keempat dengan materi menulis karya ilmiah. Kita masuk ke bab 2 ya, dari sistematika karya ilmiah. Bab 2 yaitu landasan teori. Nanti akan membahas pertama teori-teori yang memperkuat atau mendukung isi penelitian. Kemudian yang kedua adalah peta konsep. Yang bab 2, teori-teori yang mendukung karya ilmiahmu, itu dicari teorinya di buku-buku. Kemudian nanti disimpan di bab 2 ini. Dan yang akan dibahas di sini bagaimana cara kamu mengutip pendapat orang untuk dimasukkan ke bab 2 ini agar tidak terjadi plagiasi. Begitu ya. Nah, kita akan belajar tentang teknik notasi ilmiah sistem citasi atau kutipan berupa pinjaman kalimat atau pendapat dari seorang pengarang. Untuk membedakan teks yang berupa kutipan dan bukan kutipan dilakukan dengan cara yang berbeda dalam teknik penulisan maupun teknik penandaannya. Baik, cara mengutip itu ada tiga ya di sini. Ada kutipan langsung, kutipan tak langsung, dan ada kutipan atas ucapan lisan. Yang kutipan langsung, jika kurang dari 5 baris, tulis dengan teks yang lainnya sama sejajar, hanya ditandai dengan tanda petik kemudian dalam kurung tulis nama penulis, tahun terbit, dan halaman. Apabila lebih dari 5 baris, tulis terpisah di bawahnya teks kita, kemudian spasinya dirapatkan menjadi satu spasi dan ketikannya menjorok ke sebelah kanan dan tidak diapit oleh tanda petik. Kemudian jangan lupa dalam kurung itu ditulis nanti nama penulis, tahun terbit, dan halaman. Nah, apabila kutipan tak langsung, nah ini yang langsung tuh maksudnya langsung ya, kamu langsung nyebutkan kata-kata dan sebagainya sesuai apa yang ada di buku itu, ngejeplak lah istilahnya gitu. Nah, sedangkan kutipan tak langsung yaitu kamu baca buku, meminjam pendapat orang lain itu, tetapi dibahasakan kembali oleh bahasamu sendiri gitu, atau dinarasikan kembali. Bisa diintegrasikan dengan teks, jarak sesuai dengan teks yang ada, jadi sama saja. Kemudian tidak ada tanda petik, tapi tetap nama pengarang, tahun, dan halaman disebutkan. Tapi pada kutipan tak langsung tuh kalimatnya tidak seperti sama gitu, tidak kopas sekali gitu, seperti dari kutipan langsung. Tetapi kamu harus membahasakan kembali dengan kalimatmu. Seperti itu. Terus ada kutipan atas ucapan lisan. Nah, ini contoh mengutip kurang dari 5 baris. Misalnya, upacara ini dilaksanakan oleh setiap warga pada saat akad berangkat ke hutan seperti penjelasan berikut ini. Nih, yang di merah ini adalah karena kurang dari 5 baris, dia diketik bareng-bareng, cuma dikasih tanda petik. Nah, sedangkan yang sebelahnya, dia menjorok ke sebelah kanan sedikit ini. Kemudian ini harusnya dirapatkan satu spasi begitu ya, berbeda spasinya dengan yang di atas. Ini contoh kutipan langsung. Ini contoh kutipan atas ucapan lisan. Ingat, yang ucapan lisan tuh harus tokoh yang betul-betul udah ternama begitu. Jangan kata Pak RT, Pak RW begitu. Tapi kalau Pak RT-nya itu menteri mungkin bisa ya. Kemudian pola penulisan pengutipan ini, satu, ada sumber kutipan dicantumkan langsung dalam teks, itu dinamakan the Harvard System.
atau akhir kutipan ditulis nomor kutipan atau istilahnya footnote. Mari kita lihat cara The Harvard System seperti ini. Ini adalah cara catatan kaki atau footnote. Nah, Ibu meminta kamu menggunakan cara Harvard saja ya, bukan footnote. Karena nanti ini akan mempersulit kamu nanti dalam mengetiknya. Ini contoh membuat catatan kaki yang tadi footnote. Ini di bawahnya harus ada. Misalnya ini 6. Berupa pengetahuan ini tuh kan ngutip dari pendapat orang gitu. Nah, yang 6 ini dijelaskan dari mana? Dari buku Surya Sumantri. Begitu ya. Nah, sumber daftar rujukan itu di bab 2 itu boleh kamu dicari dari majalah ilmiah, dari buku, karangan ilmiah lain atau monografi, materi lain, materi yang tidak dipublikasikan, materi elektronik, ucapan lisan yang dapat dipertanggungjawabkan. Seperti itu. Nah, kemudian yang 2.2 itu adalah peta konsep. Peta konsep itu apa? Kamu membuat ilustrasi grafis atas karya ilmiahmu itu beralur seperti apa gitu peta konsep itu. Jadi karya ilmiahmu itu dibuat dalam infografis. Itu yang dimaksud dengan peta konsep. Kita udah belajar tentang infografis di semester 1 ya. Bagaimana kita membuat infografis. Nah, infografis dari sini adalah karya ilmiah kamu dari awal sampai akhir. Coba kita peta konsepkan. Ini bisa kita lihat contohnya. Ini contohnya.